Beda. Monyo yang taragukan niat. Jika besok Ramadan aku berpuasa, bertinit ke taragukan karena jelah dong. Ya, niat katanya yang taragukan. Ramadan yang taragukan. Menyoba kurang tabokunya, mamada apa? Karena yang diragukan bukan Ramadannya, tapi orang yang memberitahukan terlihat hilal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam naf'al. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam pertemuan yang lalu kita mempelajari membaca yang pada jilid yang pertama tentang masalah saum. Ini kita lanjutkan kembali membaca kitab yang tentang puasa. Imam Al-Ghazali berkata, al-faslul awwal fil wajibati was sunani walawazimi bi ifsadi. Pasal yang pertama tentang segala yang wajib dan sunat-sunat yang zahir dan segala lawazim. Lawazim yang wajib dengan sebab rusaknya puasa. Ammal wajibatu zahiratu fasittatun. Adapun segala yang wajib yang zahir maka yaitu 6. Di malam ini kita baca tentang apa saja yang wajib secara zahir di dalam puasa. Karena kenapa Imam Al-Ghazali mengistilahkan seperti ini? Karena beliau adalah ulama tasawuf. Jadi beliau tidak melihat hanya dari sudut pandang zahir saja, juga melihat dari sudut pandang batin. Maka beliau pisahkan, ini pembahasan zahir, dan nanti ada pembahasan batin. Jadi secara zahir, kata beliau, pada ibadah puasa Ramadan itu ada 6 yang wajib. Jadi istilah beliau yang wajib. Mungkin kalau kita membaca kitab yang lain, ulama lain memiliki istilah yang berbeda. Ada yang mengistilahkan fardunya, ada yang mengistilahkan rukun, dan juga syarat. Sebab Imam Al-Ghazali mengumpulkan semuanya dengan satu istilah, wajibat, kata beliau, yang wajib. Al-awwalu, dari 6 yang wajib pada puasa secara zahir, yang pertama adalah muraqabatu awwali syahri Ramadan, yaitu memperhatikan awal bulan Ramadan. Itu memperhatikan, berusaha mengetahui kapan awalnya bulan Ramadan. Karena tidak boleh
puasa Ramadan di luar bulan Ramadan. Tidak bisa. Bulan Sya'ban masih kita langsung puasa Ramadan, nggak bisa. Jadi untuk berpuasa Ramadan harus dimulai dengan diperhatikan kapan sudah masuk bulan Ramadan itu. Ketika kita sudah tahu bulan Ramadan masuk, baru boleh berpuasa sebagai puasa Ramadan. Maka yang pertama sekali wajib ketika kita akan berpuasa Ramadan nanti adalah kita muraqabah, menjaga, memperhatikan betul kapan bulan Ramadan itu sudah tiba. Nah, itu yang paling penting. Nah, kenapa demikian? Karena dalam Al-Quran Allah mengatakan bahwa yang diperintahkan oleh Allah kutiba alaikumusiyam itu dilakukan pada ayyam ma'dudah, hari-hari yang ditentukan. Hari yang ditentukan itu apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, yaitu bulan Ramadan yang dimana di dalamnya diturunkan Al-Quran. Nah, jadi di bulan Ramadan itulah yang kutiba alaikumusiyam diwajibkan untuk kita oleh Allah. Wadzalika bi ru'yatil hilal. Cara kita mengetahui bahwa bulan Ramadan itu sudah tiba ada beberapa macam. Nah, dan demikian mengetahui, memperhatikan bulan masuk itu, yang pertama adalah dengan cara biru yatil hilal, dengan melihat hilal. Itu cara pertama. Maka nanti setiap tanggal 29 Sya'ban, pada saat matahari terbenam di tanggal 29 Sya'ban itu, orang akan berusaha mengetahui apakah malam itu sudah Ramadan dengan cara melihat hilal. Nah, maka ayat terupung untuk malamnya kadu anak bulan hilalnya bah katanya anak bulan ya terupung kadu anak bulan kalau yang bak malamnya ya terupung. Kalau sudah nampak hilal maka berarti malam itu sudah 1 Ramadan. Nyok kadu anak bulan. Fa'innahum, maka jika ternyata keadaan malam di malam yang ke-30 itu, yaitu ketika terbenam matahari di hari yang ke-29 bulan Sya'ban itu, humma, mendung, keadaannya mendung, fastak mala salasina yauman min Sya'ban, maka sempurnakanlah ya, fastakmal ya, fastikmalu salasina yauman min Sya'ban, maka dengan cara fastikmali ya, maka dengan cara menyempurnakan 30 hari bulan Sya'ban. Ketika terbenam matahari pada hari ke-29 bulan Sya'ban, hilal tidak nampak. Kenapa hilal tidak bisa nampak? Karena keadaan langit mendung. Maka untuk mengetahui sudah masuk bulan Ramadan, pakai cara yang kedua. Apa cara yang kedua? Istikmali salatina yauman min Sya'ban. Bulan Sya'ban itu genapkan jadi 30. Berarti malam ini belum Ramadan. Malam esok baru Ramadan. Yan pancara. Malam ini belum Ramadan, berarti malam besok baru Ramadan. Jadi di dalam mazhab Syafi'i, dua cara itu yang digunakan untuk mengetahui apakah bulan Ramadan sudah tiba atau belum. Yang pertama dengan melihat hilal anak bulan
di saat terbenam matahari pada hari yang ke-29 bulan Sya'ban. Yang kedua, kalau di saat itu terjadi mendung, disempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Berarti malam itu belum dianggap sebagai Ramadan. Malam besok baru dianggap Ramadan. Wa na'ni birru'yati al-ilmah. Kata Imam Al-Ghazali, kami maksud dengan ru'yah, dengan melihat itu adalah ilma, mengetahui. Artinya tidak mesti kita sendiri yang melihat bulan. Jadi diketahui datangnya bulan Ramadan dengan dilihat bulan itu, yang dimaksud adalah kita mengetahui bahwa bulan sudah dilihat, bukan mesti kita yang melihat. Karena mesti bertanya denging. Pokoknya kata depu bulan kada denging lewurung. Karena mesti bertanya. Ya. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa bulan sudah terlihat? Wa yahsulu dzalika biqauli adlin wahidin. Itu bisa terjadi dengan perkataan seorang adil. Kita bisa mengetahui bahwa bulan sudah terlihat dengan ada pengakuan dari seorang yang adil bahwa dia sudah melihat bulan. Ya, bangkana urang adil pegah gok nyan kadu kalan bulan, nyan berarti kata depu bulan kadu. Kajut tacok malamnya sebagai malam 1 Ramadan. Bukti di dalam hadis diriwayatkan anna bin Umar radhiyallahu an ra'a hilalan. Anak Sayyidina Umar, yaitu Abdullah bin Umar, beliau melihat hilal. Fa akhbarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau datangi Nabi, beliau beritahu kepada Nabi bahwa beliau melihat hilal. Maka fasama, maka Nabi puasa, wa amaran nas bisiyami, dan Nabi memerintahkan orang-orang untuk berpuasa. Nah, jadi satu orang adil melihat bulan itu sudah bisa membuat kita yang lain ikut berpuasa, karena kita sudah mengetahui bahwa bulan sudah terlihat. Di konteangi masing-masing, yang tangi masing-masing dah head. Ya, anak duduk kita nyoy, gak kan kita nyoy, nah duduk, dan puasa kita nyoy, anak duduk dulu. Ya, dah. Wala yathbutu hilalu Syawal illa biqauli adlain ihtiyapan lil ibadah. Tetapi hilal bulan Syawal tidak sebut kecuali dengan perkataan dua orang yang adil. Maknanya ada perbedaan pada sebut hilal bulan Ramadan dengan hilal bulan Syawal. Untuk tertentu anak bulan Ramadan, hilal Ramadan kadu setira urung kala. Tapi untuk tertentu anak bulan Syawal kadu, artinya berakhir puasa, guna dua urung kala. Bak urang waktu di bulan Sya'ban, geluh bulan pajan itu di bulan Ramadan. Yang tidak urang kalian mentang tak cukup. Tetapi pada 29 bulan Ramadan dilihat di teropong bulan, apakah hilal bulan Syawal sudah terlihat, itu baru diakui dua orang yang harus melihat. Ya, beda. Kenapa terjadi perbedaan? Ihtiyaban lil ibadah, karena berhati-hati untuk ibadah. Alasannya berhati-hati untuk ibadah. Ibadah apa? Kadang si mentong Ramadan di rodu, mudih mentong bayar puasa di rodu. Kadang-kadang nabi raudun pegah,
kadi bulan kadi yang raya kadang di mendem puasa itu nyan makna ikhtiyaran lil ibadah, hati-hati untuk ibadah. Monya berakhirnya bulan Sya'ban hana ibadah, anak puasa hati-hati. Nya berakhirnya bulan Ramadan persoalannya ibadah, sebabnya ibadah puasanya. Maka berhati-hati, maka syaratnya harus dua orang yang melihat. Wa man sami'a adlan wa wazaqa bi qawlihi wa ghaliba ala bannihi sidquhu lazimahu shaum wa illam yaqbal qadi bihi. Dan siapa saja yang mendengar seorang adil dan ia percaya dengan perkataan orang adil tersebut dan dikerasi di atas bannya oleh benarnya orang adil, jujurnya orang adil, lazim akan orang tersebut berpuasa sekalipun tidak menetapkan oleh hakim dengan puasa tersebut. Ketika ada seorang adil yang menyampaikan berita bahwa dia sudah melihat bulan, kita mendengar berita yang dia sampaikan. Bak tanya oi pegah, hai lum nak ungin bulan tanya mu grade ikut. Kadu hendak bulan dah ungin mai. Pegah. Kita yang mendengar berita yakin kepada berita yang disampaikannya dan kita mengatakan dia jujur, tidak berbohong kepada kita, bukan kepada orang lain. Kita yang percaya kepada pengakuannya itu wajib puasa sekalipun hakim pemerintah belum menetapkan bahwa besok Ramadan. Tapi tanya ke baik apa pengaruh kau? Draw ke kaidahnya. Ya. Nak dengar ngon kana juga. Atau nak tengku begah kan? Nak abu begah ya harusnya begah ya malamnya jemong Ramadan. Pemerintah ada yang umumkan itu. Tapi tanya yakin dengan abunya. Ya, yakin dengan bahwa kadu hana bulan. Nyan atuh bertanya yang yakin terhadap apa yang disampaikan oleh gurunya, nyan wajib puasa walaupun pemerintah belum menetapkan bahwa sudah bulan Ramadan. Ini sama juga dengan berita yang disampaikan oleh orang fasik, perempuan dan hamba sahaya. Perempuan yang melihat bulan, orang fasik bukan orang adil yang melihat bulan, hamba sahaya yang melihat bulan. Maka ketika dia melihat bulan, dia wajib puasa. Siapa lagi yang wajib puasa? Orang yang meyakini benarnya berita yang disampaikan oleh mereka. Hakim tidak bisa memutuskan sudah bulan Ramadan dengan pengakuan mereka. Hakim tidak menerima. Ya, kabar. Falyattabi kullu 'abdin fi ibadatihi maujibu dhanni. Maka setiap hamba hendaklah mengikuti dalam ibadahnya yang sesuai dengan prasangkanya. Ya, jadi kenapa kita wajib berpuasa dengan percaya kepada seorang yang mengatakan bahwa sudah terlihat bulan? Karena setiap hamba dalam beribadah wajib mengikuti yang dikerasi oleh prasangkanya, yang sesuai dengan prasangkanya. Padanya dah sangka betul urungnya, jujur urungnya, urung adil, mungkin tulis, maka wajib tak puasa.
Wa idza ru'yat hilala bi baladatin, dan apabila dilihat hilal di satu daerah, walam yura bil ukhra, tapi di daerah lain tidak terlihat, wa kana bainahuma aqallu min marhalatain, padahal antara kedua daerah tersebut jaraknya kurang daripada 2 marhalah. Wajib saum alal kul, wajiblah puasa terhadap seluruh balad. Dua-duanya, masing-masing, tiap-tiap. Di satu balad sudah terlihat bulan, di Luxmawe sudah terlihat bulan, di Birut ada bulan. Ketika di Luxmawe terlihat bulan, balad yang dekat dengan Luxmawe Birut misalnya, atau Aceh Utara yang tidak melihat bulan, apabila jarak dengan Luxmawe tidak kurang daripada 2 marhalah. 2 marhalah itu jarak jamak kasar salat, yaitu sekitar paling pendek, berbeda ulama dalam mengkonvensi, paling pendek 86 km. Ada yang pendapat yang panjang 129 km, rata-rata 100 km. Wajib ikut puasa. Hanya pegahnya nak buat lu mau ni, enggak mau lagi dulu ada. Tiba? Ide awal puasa pada depu sebab puasa harus sesuai dengan punya wajib ikut, punya hana wajib ikut hanya ikut. Ya, harus sesuai. Nah. Artinya berarti tidak mesti bulan itu terlihat di daerah kita. Bisa saja bulan itu terlihat di daerah yang lain, tapi tidak jauh dengan daerah kita. Di dalam kitab-kitab fikih, para ulama fikih menyebutkan dengan istilah ittihadul matani, bersatu matani, yaitu tempat terbit bulan. Tempat terbit bulan itu yaitu garis bujur, bersatu garis bujur. Mak peta dunia kan ada garis bujur, ya, yang bersatu garis bujur. Jadi negeri yang bersatu garis bujur, ketika terlihat di negeri lain, negeri yang bersatu garis bujur dengannya wajib puasa. Katanya Aceh yang bersatu garis bujur dengan Aceh, ketika di Aceh tidak nampak bulan, tapi di negeri itu nampak bulan, kita wajib puasa yang di Aceh. Ya. Satu garis bujur itu, kata para ulama, luasnya yaitu 24 farsah. Satu farsah sekitar 5 sampai 5,5 km. Menyo 5,5 km satu farsah, berarti jaraknya 24 farsah 132 km. Itu satu garis bujur. Yang watai bak peta dunia cari kabok garis kuno. Ya. Yang garisnya ketika luasnya di dunia besarnya yaitu 132 km. Walaupun dia tarik tikrek garis Dawud Lupen. Ya. Yang garis bujur. Nah. Wa in kana aksaru, jika jarak antara negeri yang lain dengan negeri terlihat bulan aksaru, lebih jauh dari 2 marhalah, lebih dari 2 marhalah, kana likulli baladatin hukmuha,
niscaya adalah bagi tiap-tiap satu negeri hukumnya masing-masing. Jadi monyo jarak antara satu negeri dengan negeri yang lain lebih dari 2 marhalah, dalam istilah ulama fikih tidak bersatu matalik, maka hukum masing-masing. Ino wajib puasa, itih nang roji hana wajib puasa lau. Iya na wajib karena hana dembulut. Ino kiji wajib karena kade bu. Nanti baik ya jo ada yarap apa saja nyobi puasa ada yang yarap entong kai puasa. Dan nyoku bingok orangnya wajib puasa. Nah kita nyong ngarap putih. Ya. Lain hak matalek antara kita nyoya cek ngon dia ngon yarap di otak. Ngan India je pulau Arab ni ho tak beraja. Jadi hancur jauh Arab je nak. Dah. Wala yata'addal wujub dan tidak melampauilah wajib. Artinya tidak menjadi wajib puasa di negeri lain dengan sebab di negeri suatu negeri sudah terlihat bulan apabila jarak antara keduanya lebih 2 marhalah. Asani yang kedua, wala budda likulli lailatin min niyatin mubayyatatin muayyanatin jazimatin. Yang kedua yang wajib dari 6 yang wajib, ya, wajib zahir dari 6 wajib. Tidak asani yang kedua an-niyah, yaitu niat. Kata Imam Al-Ghazali yang kedua adalah an-niyatu, yaitu niat. Wala budda dan tidak boleh tidak likulli lailatin untuk tiap-tiap malam min niyatin daripada niat mubayyatatin yang dimalamkan muayyanatin yang ditentukan jazimatin yang dipastikan. Jadi yang kedua yang wajib puasa di Ramadan adalah nit. Kiban teknis nit, wajib niat itu dilakukan tiap-tiap malam. Kemudian niat itu wajib dilakukan di waktu malam. Kemudian wajib ditentukan puasa apa yang dia niatkan. Kemudian wajib dalam keadaan yakin terhadap niat tersebut. Ya. Lebih apa? Falau nawa ayyasuma syahra Ramadan daf'atan wahidatan. Seandainya seseorang meniat berpuasa Ramadan satu kali, lam yakfihi, tidak memadai akannya niat tersebut. Malam pun legetanyo tanit naju ta puasa punok si bulit nyan han memada ke puasa di bulit nyo madhab Syafi'i menyomada balik memada dengan tanit bak malam pun puasa di bulit malam lain ada payah niti nyan madhab Imam Malik. Madhab budaya Syafi'i tidak memadai niat sebulan penuh puasa untuk sebulan penuh itu. Memadainya untuk malam pertama saja. Tetap malam tengah payah tanit lau, malam lusa payah tanit lau, malam lusa raya payah tanit lau. Tiap malam payah tanitnya madhab Syafi'i. Wa huwa alladhi anaina biqaulina kulli lailatin, dan dianya ini adalah yang kami maksudkan dengan perkataan kami tiap-tiap malam. Jadi menurut kepegah Imam Al-Ghazali tidak boleh tidak untuk tiap-tiap malam guna tanit. Ya.
Artinya tanit bak malam pun si bulan punoh ke puasa han memadan. Han memadan. Dalam kitab fikih kepegah tapi sunat tanit punan bak malam pun. Ija sunat supaya terkedi bak malam-malam lain na tua tanit bak sabung malam tanya tetap mentang bisa berpuasa dengan taklid kepada mazhab Malik. Apa punyongan mazhab Syafi'i? Ketika ada satu malam kita tidak berniat, itu besoknya kita nggak bisa puasa, terpaksa hanya imsak. Contoh mentong puasa hana, tak untuk kata. Tapi apabila kita meniatkan di malam pertama puasa sebulan penuh, maka ketika ada malam yang di mana di malam itu kita lupa niat, ketika teringat kita tetap bisa berpuasa dengan niat taklid kepada mazhab Malik. Artinya tubit bak mazhab Syafi'i uronya ni tanya puasa, damong bak mazhab Malik. Ni tanya kok ku mazhab apa taronya ikah? Mazhab Malik. Ya, awak Malik berarti uronya bukan awak Syafi'i. Ada masalah? Jud. Ya, maka ulama dalam mazhab Syafi'i mengatakan sunnah diniatkan di malam pertama puasa sebulan penuh. Walau nawa bin nahari lam yajzihi saumu Ramadan wala saumul fardhi illa tatawwu'i. Dan jikalau ia niat di waktu hari tidak memadai akannya niat oleh puasa Ramadan dan puasa fardu kecuali puasa sunat. Munyo tani puasa kai tubit uro, kai tubit fajar. Kalau termayang kubok baru tinggal uman anak unit kubang. Unit aja kude nawai tu sauma kadin. Ya, engkau roh tadi yang kiban menyotani kauro tidak memadai niat tersebut untuk puasa Ramadan dan untuk puasa fardu yang lain, tapi memadai untuk puasa sunat. Jadi niat di waktu hari tidak sah untuk puasa fardu termasuk Ramadan, hanya sah untuk puasa sunat. Ini dalam mazhab Syafi'i. Tapi dalam mazhab Abi Hanifah sah niat puasa fardu di pagi hari. Dalam mazhab Abi Hanifah. Sehingga mengenai kasus untuk idroni malam pertama tidak niat puasa sebulan penuh, tetap niat tiwro tagai nawaitu sauma kadin. Nah sabah malam dua niat dulu malam ketujuh dua niat banjaga negara tuh hana kunit ingat kunut taklid kepada mazhab Malik anjur dijanjur karena malam pun hana tanit di bulan kuno. Pelungnya pelung kepada mazhab Abi Hanifah. Kiban pelung pada mazhab taklid lagi kepada mazhab Abi Hanifah dengan tanit namate nawaitu sauma kadin juronya. Tapi puasa dengan mazhab Abi Hanifah. Onyo mono surah ngan pun puasa ron ronyo mazhab Malik, nyo ngan pun puasa ronyo ngan mazhab Hanafi. Ya. Kamu pelung sih Bak Abi Hanifah jud ni puasa wajib bak bungoh kuro madhab tanya hanjut wa huwa alladhi anaina bi qaulina mubaita, dan dianya ini adalah yang kami maksud dengan perkataan kami mubaitah, yaitu dijatuhkan niat pada waktu malam. Kemudian walau nawa sauba mutlakan awil fardhu mutlakan lam yajzihi
hatta yanwiya faridatallahi ta'ala sauma Ramadan. Seandainya seseorang niat puasa secara mutlak, unit lamatin nawaitu sauma. Long ni puasa tengok. Anak tu tak aku puasa, anak gini aku puasa. Pokoknya long ni puasa tengok. Atau unit fardu mutlak, aku niat puasa fardu besok. Nyan kiban lagi nyan ni. Aku niat puasa esok atau aku niat puasa fardu esok. Kiban lam dia jezihi, tidak memadai akannya niat ke puasa Ramadan. Lanjut hatta sehingga baru memadai yang ia meniatkan faridatullah sauma Ramadan, yaitu fardu yang difardukan oleh Allah puasa Ramadan. Baru memadai nawaitu sauma ghadin an syahri Ramadan. Nyanjut buka jelas baik umum puasa atau umum fardu. Lanjut mutunte puasa fardu tu yang nana puasa. Walaupun menurut sebahagian ulama tidak perlu kita kasat fardu, karena setiap Ramadan pasti fardu. Sebahagian ulama juga nawaitu saumaan Ramadan. Lanjut. Aku niat puasa nawaitu sauma gadin an Ramadan. Aku niat puasa besok untuk bulan Ramadan. Lanjut. Ana payah fardu. Sebab Ramadan tidak ada yang sunat. Kahan puasa Ramadan yang sunat, mandung puasa Ramadan fardu. Maka sebahagian ulama pula hana mesti buta kasat fardu, karena hana Ramadan yang sunat. Walau nawal lailatul syak, seandainya seseorang berniat pada malam Rabu, malam Zulhijjah Sya'ban, Rabu yang ana jelas malamnya, aku kaitan mong Ramadan, aku mantong Zulhijjah Sya'ban. Tandai bak malamnya, malam Rabu Ramadan Juni. Ini ayyasuma gadan ingkana min Ramadan. Bahwa ia puasa besok jika ternyata besok Ramadan. Nanti menolak kuning dan juga malam nyokot. Menyokong Ramadan, puasa, menyokot. Buka, pokoknya manteng ragu. Sebab anak jelas, aku kata mau bulan Ramadan, pukul tu orang tanya TV, hana update, HP mati, tinggal internet mati lagi orangnya. Karena dendam tu, wah kita mau Ramadan, wah terjadi mati sinyal internet, TV mati, listrik mati. Oh, ada mau ditanya aku kata mau Ramadan yang malamnya, oh mentang leher usahakan. Ah, ada mau. Aku tani nanti munyo tinggal Ramadan, puasa. Nanti munyo tinggal Ramadan. Yang gimana? Lam yajzihi, tidak memadaakannya. Hamzah minyak. Bagaimana Hamzah? Fa innaha laysat jazimatun, karena ia laysat jazimah, tidak jazam, tidak pasti. Lanjut, sebab syarat niat mono pasti. Yang pasti. Lanjut. Illa antustanada niyatuhu ila qaulin syahidin adlin wa ihtimalu khalqil abli au kadabihi la yaqulul jazm. Kecuali baru memada dalam keadaan ragu itu, dia sandarkan niatnya, disandarkan niat tersebut ya kepada perkataan orang yang menyaksikan yang adil. Ya. Jadi jika kesaksian orang tersebut malam ini sudah terlihat hilal benar, aku puasa besok. Nyan lagi nyan gini. Nyan gimana? Nyan memada. Nyan walaupun hanya janda yang gini. Wa ihtimalu harfi adli, dan boleh jadi salah adil atau
dustanya orang tersebut la yabtulul jasmu, tidak membatalkan jazim. Pakon gepegah menyota sandarkan niat kita kepada persaksian orang adil sah, karena kemungkinan adil goknyan kalah, kemungkinan kalah adil berarti anak adil ya, atau kemungkinan goknyan musulit yang tidak membatalkan jazam, keyakinan terhadap niat. Sebab ketika itu yang diragukan bukan niat, tapi yang disandarkan kepada niat. Beda. Monyo yang diragukan niat. Jika besok Ramadan aku berpuasa, berarti ini keteraguan karena jelas dong. Ya, niat kita yang diragukan, Ramadan yang diragukan. Menyoba kurang taboknya, memada betul. Karena yang diragukan bukan Ramadannya, tapi orang yang memberitahukan terlihat hilal. Jadi beda. Au yustanada ila istishabihal kasyakki fi lailatil akhirah min Ramadan. Fadzalika la yamna'ul jazmun niyah, la yumna'u jazmun niyah, atau disandarkan kepada niat tersebut kepada istishabul hal, berlaku keadaan seperti ragu pada malam yang akhir daripada Ramadan. Malam kulhebluh Ramadan ragu. Ya, mentong Ramadan nyopu ka malam raya. Tani tu monyo singoh mentong Ramadan puasa nyentah. Patomsa karena dasarnya masih Ramadan. Pedangu no ji dasarji Sya'ban. Nyo dasarji mentong Ramadan sah. Au yustanadu ila ijtihadin kal mahbusi fil matmurah, atau disandarkan kepada ijtihad, usaha, seperti orang yang sedang ditahan di ruang bawah tanah. Idza ghalaba ala dhannihi dukhulu Ramadan bi ijtihadihi, apabila mengerasi di atas dhannya oleh masuk Ramadan dengan ijtihadnya. Fasyakkuhu la yamna'uhu minan niyah, maka ragunya tidak menegaknya daripada niat. Orang sedang ditahan di dalam penjara bawah tanah, tidak sampai sinar matahari ke situ, hana jum, hana tanggai, sehingga dia untuk mengetahui kapan bulan Ramadan itu datang harus dengan ijtihad. Artinya harus dengan satu kegiatan yang dilakukan rutin, yang kebiasaan kalau habis kegiatan itu pas Ramadan. Haruslah. Ketika dia sudah berijtihad, maka dia niat di malamnya puasa Ramadan. Dia niat di malamnya puasa Ramadan. Niatnya itu sah walaupun dia masih dihantui oleh keraguan. Sahnih walaupun mentang dihantui oleh keraguan. Fasyakkuhu la yamna'uhu minan niyah, maka ragunya tidak menghalanginya daripada niat. Sahnih. Tapi itu teh. No mentang di kajian kalau habisnya. Dalam terus bak titik, dalam terus banyak. Ada pada lanjut deh. Tutup dengan baca doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad
Ya Rabbi salli alaihi wasallam.